Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak terasa Bapak Ibu, kita telah masuki malam yang ke-29 dan saya juga ini kali kedua saya berdiri di depan jamaah. Saya gantikan Ustadz Munir yang lagi sakit. Jadi alhamdulillah saya masih bisa berjumpa dengan jamaah sekalian. Insyaallah tema yang akan saya bawakan yaitu muhasabah, introspeksi diri di akhir Ramadan. Nah, Ramadan ini Bapak Ibu, tidak ada jaminan bagi kita bahwa Ramadan yang akan datang kita berjumpa kembali. Tapi Ramadannya pasti akan datang. Tapi kita yang namanya manusia, ya, tidak dijamin bahwa kita akan ketemu lagi dengan bulan yang penuh berkah ini. Sebelum masuk bulan suci Ramadan, kita berdoa, ya Allah, sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Ya Allah, kami ingin memaksimalkan ibadah kami di bulan suci Ramadan, ya Allah. Namun faktanya kadang ketika hadir Ramadan masih ada di antara kita yang tidak maksimalkan ibadahnya. Tarwihnya masih bolong-bolong, salat tahajudnya belum maksimal juga, bahkan bacaan Al-Qur'annya belum sampai khatam. Ya, ada yang sampai 1 juz, ada yang 2 juz, ada yang belum memulai sama sekali. Alasannya sibuk dengan kerjaannya, sibuk dengan urusan-urusan kerjaan kantornya. Nah, apakah kita akan seperti ini terus dengan hadirnya Ramadan? Padahal kita tahu jamaah sekalian, Ramadan itu di dalamnya begitu banyak fadilah-fadilah, begitu banyak keutamaan-keutamaan di dalam bulan suci Ramadan ini. Salah satunya adalah ya, malam Lailatul Qadar, malam yang ke-29. Di akhir-akhir Ramadan, disitulah keutamaan-keutamaan kita. Keutamaan bulan suci Ramadan, malam Lailatul Qadar, di mana di dalamnya juga ada itqu minan nar, ada maghfirah, ada rahmah, ya, dilipat gandakan pahala kita. Nah, apakah kita akan membuat Ramadan pergi begitu saja tanpa ada kesan iman yang kita dapatkan? Padahal tujuan kita berpuasa adalah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yaitu mendapatkan gelar orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mati itu sudah pasti. Tadi waktu saya jalan ke sini, saya melihat bendera putih. Bendera putih itu bagi manusia pasti jamaah sekalian, cepat atau lambat. Mau jadi orang kaya belum pasti, mau jadi orang sukses menjadi yang terkaya di dunia belum pasti. Tapi yang namanya mati, cepat atau lambat kita akan berjumpa yang namanya kematian. Dan kita tahu dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Coba lihat jamaah sekalian, dulu waktu mungkin kita ya bapak-bapak, ibu-ibu masih muda, dulu rambut kita mungkin masih hitam, mengkilau, ya, berkilau. Kemudian gigi kita mungkin masih lengkap, ya, belum ada gigi tambalan-tambalan atau mungkin gigi tambahan. Nah, sekarang usia kita yang sudah 50, 40, 60, 70, dulu yang rambut kita hitam sudah beruban. Kulit kita yang dulu masih licin, masih mengkilap, ya, sekarang sudah mulai keriput. Ini tidakkah cukup bagi kita bahwa ini adalah tanda-tanda bahwa manusia tidak akan selamanya hidup di dunia? Percuma banyak harta kalau tidak pernah gunakan untuk beribadah. Karena harta, pangkat, jabatan yang kita miliki ketika kematian telah datang, seluruhnya kita akan tinggalkan. Ditinggalkan seluruhnya jamaah sekalian. Bahkan kalau kita mati itu, kita tidak sadar ternyata saya sudah dalam kubur.
kita goyangkan, gerakkan kaki kita sudah menyentuh tanah, hidung kita sudah menyentuh tanah. Barulah kita berdoa kepada Allah. Kita cari, ya ibu, di manakah engkau ibuku? Bapakku, di manakah engkau ya ayahku? Di manakah engkau anakku? Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Kadang kalau kita belum maksimal di dunia, barulah penyesalan itu muncul. Padahal kita tahu, Bapak Ibu sekalian, masih ada dua alam yang menunggu kita. Masih ada dua alam yang menunggu kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Apakah alam itu? Alam kubur dan alam yaumul hisab. Alam kubur kita lihat dalam Al-Quran jamaah sekalian, dalam surat At-Takatsur Allah ingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Celakalah kalian mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, padahal Nabi bilang orang Makassar kah nari bokoi, nari pilari, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi alam kubur. Ada nanti transit kita ini dalam kubur sementara, ada alam yang kekal dan abadi. Dan hidup ini pilihan, apakah nanti kita di surga ataukah kita di neraka. Kalau di neraka, ada kisah yang saya angkat pada malam hari ini, semoga akan menambah hasanah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita di akhir-akhir Ramadan ini betul-betul kita maksimalkan, kita memohon ampun kepada Allah. Semoga ketika Ramadan telah berakhir, kita kembali dalam keadaan fitrah, kita kembali kepada Allah dalam keadaan suci, seperti bayi yang baru lahir, seperti pakaian yang sangat putih. Jangan kita kembali kepada Allah dalam keadaan noda, keadaan yang hitam, banyak dosa, sehingga Allah tidak mengakui kita lagi. Siapa ini? Kotor sekali, masak sekali. Waktu saya ciptakan, saya lahirkan, waktu saya ciptakan dia, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidani yunasirani au yumajisani. Dalam keadaan fitrah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah dan suci. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada kisah dalam Al-Qur'an. Semoga dari kisah ini akan menambah tapatta iman tamai dikarang Allah Subhanahu wa taala, bahwa nanti di alam yaumul hisab ada hamba baru menyesal, baru nasasali kalenda. Dalam Quran surat Ghafir ayat 11, hamba ini bertanya 5 pertanyaan hamba di yaumul hisab nanti, namun Allah hanya menjawabnya 4 dari 5 pertanyaan tersebut. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qalu rabbana amattana tsnatain wa ahistana tsnatain fa'tarafna bidzunubina fahal ila khurujim min sabil. Ini pertanyaan pertamanya nih hamba. Ini pertanyaan yang pertama dalam Quran surat Ghafir ayat 11. Apa artinya? Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali ya Allah. Engkau telah menghidupkan kami 2 kali ya Allah. Kami mengakui ya Allah dosa-dosa kami ketika kita hidup di dunia ya Allah. Maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Nah, ini gambarannya, artinya amat tanas natain. Jadi dihidupkan, mati, dihidupkan, mati, dihidupkan. Itulah gambaran neraka, siksaan. Sudah disiksa, sudah hancur, kembali lagi. Begitulah seterusnya. Sama seperti filmnya Tom and Jerry, sudah kempes muncul lagi, hidup mati lagi. Itulah gambarannya, sampai-sampai nih hamba ya Allah, fa'tarafna bidzunubina fahal ila khurujim min sabil. Apakah kodong adakah jalan keluar bagi saya untuk bisa kembali di dunia, untuk melakukan amal soleh? Adakah bagiku peluang bagi saya untuk memaksimalkan Ramadan? Apa jawaban Allah? Apakah Allah mengabulkannya? Apakah Allah mengiyakannya? Kita simak di ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikum bi annahu idza du'iya Allahu wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Yang artinya, yang demikian itu karena sesungguhnya kamu mengingkari apabila disuruh untuk menyembah Allah. Tiap tahun penceramah bacakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tapi masih ada di antara kita yang puasanya hanya sekali dalam setahun, sekali dalam sebulan. Ada yang sholatnya juga ya
sekali sepekan. Imannya belum masuk dalam diri mereka. Diajak untuk mengeluarkan zakat fitrahnya, zakat malnya, enggan untuk melaksanakan perintah Allah. Nah, kemudian maka keputusan sekarang ini adalah yang maha tinggi dan maha besar. Keputusan di yaumul hisab sungguh berbeda dengan keputusan atau pengadilan yang ada di dunia. Kalau di dunia Bapak Ibu, kalau banyak-banyak jiwanta mau lolos dari kesalahan tak tinggal dibujuk saja. Sekarang ya, kalau nanti di yaumul hisab tidak bisa seperti itu. Tidak ada lagi, inilah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, hidup yang Allah berikan kepada kita, kita harus maksimalkan dengan apa? Dengan ibadat. Karena dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat Allah ingatkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia seraya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mau ke menyembah, tidak mau ke sembahyang, tidak mau ke melaksanakan perintah Allah, tidak mau ke berpuasa, yang ada nanti adalah kita digolongkan oleh Allah orang-orang yang menyesal. Kalau menyesal maki, apakah Allah akan mengabulkan doa kita? Kita simak lagi di dialog berikutnya. Kemudian ini hamba karena enggak dikabulkan permintaannya, kembali lagi berminta, kembali lagi meminta kepada Allah. Ini adalah Al-Qur'an surat As-Sajdah ayat 12. Barangkali mungkin tiap Jumat kita baca di sini. Apa firman Allah? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Ya Allah, ya Tuhan kami telah melihat ya Allah, kami telah mendengar ya Allah, kami mohon ya Allah, farji'na, kembalikan kami ya Allah di dunia, na'mal salihan. Kami ada fi'il mudhari di sana, na'mal salihan, kami akan melakukan amal saleh, kami akan melaksanakan perintahmu ya Allah. Salat tarawihku ku maksimalkan ya Allah, puasaku ku maksimalkan ya Allah, untuk melakukan amal-amal soleh. Apakah Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya? Kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 44. Allah berfirman, awalam takunu aqsamtum min qablakum ma lakum min qablu ma lakum min zawal. Bukankah dahulu engkau telah bersumpah bahwa sekali-kali engkau tidak binasa? Waktu natala sari tompo nalinoa, waktu dia hidup di dunia, dia menganggap bahwa tidak ada yang lagi alam kubur, tidak ada yang lagi siksaan nanti. Bahkan dia hanya mengikuti hawa nafsunya, ya binasa. Ikuti matanya, ya sehingga buta. Sehingga apa yang terjadi? Ini hamba betul-betul menyesal. Menyesal ya, ketika dikumandangkan azan masih sibuk dengan urusannya. Kemudian ini pertanyaan berikutnya. Awalnya itu masih bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, suara yang belum tinggi. Di sini dalam surat Fatir dijelaskan pada ayat 37 sudah mulai mengangkat suaranya. Dalam Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini adalah pertanyaan hamba. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Wa hum yastarikhun, mereka. Yastarikhun di sini adalah bentuk untuk muzakkar tapi sudah mewakili untuk muannas juga. Wahum yastarihun, mereka berteriak mi, jallo mi. Dia sudah angkat suaranya, mereka baru menyesal, ya Allah ternyata ada betul. Padahal dalam Al-Qur'an zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin, dan itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Wahum yastarihuna fiha, dia minta lagi kepada Allah, Rabbana, Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kikodong, keluarkan kala kami ya Allah, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Dia janji kepada Allah, ya Allah kalau engkau keluarkan kami dari neraka ini ya Allah, kami janji ki ya Allah, kami akan melakukan amalan yang belum pernah kita lakukan sebelumnya selama hidup di dunia. Kalau dulu salat 5 waktu ya rutin, nanti salat tahajud, salat duha, bahkan salat sunnah yang lain. Tapi apakah Allah, kita kembali jamaah sekalian, mengabulkan permintaan hamba ini? Dilanjutkan pada ayat selanjutnya, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fih
man tadzakkar wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lizzalimin min nasir. Yang artinya, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Allah kasih kita usia Pak Bu 60, 70, 50, ada yang 100 bonus Bu Pak. Nah kalau kita diberikan usia seperti ini namun tidak diiringi dengan amalan soleh, rugi dong kita. Bukankah dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'ala umruh wa hasuna amaluhu wa syarrukum man syarra amaluhu. Artinya orang yang paling baik di antara kita umat Rasulullah adalah orang yang panjang usianya tapi amal-amalnya disertai dengan amal-amal kebaikan ketika dia hidup di dunia, dan sebaliknya adalah orang yang paling celaka ketika hidupnya diiringi dengan maksiat, jauh dengan Allah dan tidak pernah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itulah penyesalannya. Fadzuku, rasakanlah bagi orang-orang yang zalim ini dan tidak ada pertolongan sedikit pun. Itu jawaban Allah. Kembali lagi Pak Bu, ini hamba bertanya, memohon untuk dimaafkan, memohon untuk dikembalikan. Dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 106, qalu rabbana ghalabat alaina shikwatuna wa kunna qauman dhalin. Baru nasa salih kalena, baru dia tahu diri. Rabbana ghalabat alaina shikwatuna, yang artinya, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami ya Allah, dan kami adalah orang-orang yang sesat. Baru dia tahu ternyata memang di dunia ya tidak pernah mentunggak melaksanakan sholat, padahal dipanggil ya temanku, hai salat, ayo sholat, ayo kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Barulah mereka menyesal. Apakah Allah menjawabnya? Allah tidak menjawabnya pertanyaan ini. Dia memohon kembali lagi kepada Allah, Rabbana akhrijna minha fa in utna fa inna zalimun. Dia kembali, ya Allah keluarkanlah kami darinya ya Allah. Jika kami masih juga kembali kepada kekafiran, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Dia pertegas lagi, ya Allah, kalau engkau betul-betul memaafkan kami janji ya Allah, kami tidak akan melakukan lagi amalan-amalan seperti itu. Dan terakhir Allah hanya menjawabnya, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Dia maki, rasakan nih, dia maki banyak bicara. Inilah sisaanku, tidak akan mungkin kembali lagi karena sudah hancur dunia. Sekarang sudah bagaimana kita memperhitungkan amalan-amalan kita. Makanya dalam surat An-Naba digambarkan, jemaah sekalian, neraka itu seperti apa? La yazuquna fiha bardan wa la syaraba illa hamiman wa gassaqa ila akhiril ayat. Di sana nanti tidak kita rasakan lagi ya, misalnya minuman kita dari Aqua, Mineral, JS, di sana nanti tidak lagi seperti itu. Minuman kita adalah illa hamima wa gasaka, dari nana dan darah. Nah inilah dialog hamba kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya dimaafkan, agar kiranya dikembalikan di dunia untuk melakukan amal-amal soleh. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum saya tutup jamaah sekalian, marilah kita di akhir Ramadan ini kita memperbanyak istighfar kita kepada Allah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja ya Allah, dan ampunilah dosa-dosa orang tua kami yang telah mendahulukan kami ya Allah. Kalau memang kami belum sempat untuk berbakti kepada mereka ya Allah, kami jadikanlah kami anak yang saleh dan salehah ya Allah, agar kiranya orang tua kami mendapatkan syafaat dari amalan-amalan saleh kita. Itulah harapan kita jamaah sekalian. Mari jamaah sekalian, di akhir Ramadan ini kita kembali dengan tujuan agar keluarnya Ramadan ini kita kembali dalam keadaan fitrah dan mendapatkan gelar yang baru, yaitu la'allakum tattaqun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.